Kalau ngomongin profesi pemandi jenazah, pasti nggak ada habisnya. Bisa dibilang pekerjaan ini emang nggak mudah, karena mereka jadi orang terakhir yang melihat kondisi jenazah sebelum nantinya dimakamkan. Hal-hal mistis pun bisa saja kejadian saat memandikan jenazah, seperti yang dialami oleh Bu Hikmah saat memandikan jenazah nenek-nenek di salah satu panti sosial di daerah Jakarta. Bu Hikmah sudah bekerja lebih dari 10 tahun sebagai palang hitam atau orang yang mengurus jenazah-jenazah yang tidak diketahui identitasnya, kayak korban mutilasi, kecelakaan, bunuh diri, dan lain-lain. Sebagai orang biasa, kadang kita lihat jenazah normal saja rasanya sudah merinding. Nah, coba bayangin jadi Bu Hikmah. Dia harus berurusan dengan jenazah yang meninggal dalam kondisi tubuh yang gak wajar. Bu Hikmah sendiri lebih banyak bertugas untuk memandikan jenazah. Selama menjalani pekerjaan ini, dia sering mengalami kejadian-kejadian mistis. Salah satunya pada tahun 2015. Sekitar jam 10 pagi, Bu Hikmah dapat telepon untuk memandikan jenazah di sebuah panti sosial. Kali ini, dia ditugaskan bersama Eli, orang yang sering menemaninya saat memandikan jenazah. Di perjalanan menuju lokasi, Eli bersikap nggak seperti biasanya. Kali ini, dia kelihatan murung dan lebih banyak diam. Akhirnya, Eli pun bilang kalau sebenarnya dia sudah capek kerja sebagai pemandi jenazah karena sudah terlalu banyak hal-hal aneh yang sering terjadi. Dengar hal itu, Bu Hikmah langsung paham. Dia sadar kalau pekerjaannya ini emang gak biasa. Beberapa jenazah yang mereka mandikan kadang pas awal kelihatan wajar, tapi di tengah-tengah prosesi pemandian ada saja yang bikin merinding. Dengar keluhan itu, Bu Hikmah gak bisa berbuat apa-apa selain mencoba bikin Eli lebih tenang. Berdoa saja, semoga jenazah kali ini gak kenapa-kenapa, kata Bu Hikmah. Bu Hikmah sempat dikasih tahu kalau kali ini jenazah adalah sosok nenek-nenek. Ia berpikir pasti nenek-nenek ini meninggalnya wajar, jadi nggak ada hal yang perlu ditakutin. Sampainya di lokasi, Bu Hikmah dan Eli segera menghampiri sang almarhumah. Jenazah itu terletak di ruangan cukup besar. Posisinya tepat di tengah-tengah, terbaring kaku dan ditutupi kain putih polos. Bu Hikmah dan Eli mendekatinya. Mereka pun membuka kain putih yang menutupi jenazah itu. Hal yang Eli takutkan kejadian lagi. Jenazah ini terlihat sangat mengenaskan. Tubuhnya berlubang dan banyak bekas luka basah yang membusuk. Selain itu, ada banyak daun kelor yang sengaja ditabur di sekeliling jenazah tersebut. Petugas panti bilang kalau ini dilakukan untuk mengusir setan, karena semasa hidupnya almarhumah sering berhubungan dengan ilmu hitam. Bu Hikmah dan Eli pun bersiap dengan perlengkapannya, sebuah masker, sarung tangan karet, serta sepatu boot. Sebelum memulai menyentuhnya, Bu Hikmah mulai berdoa. Selain itu, mereka pun segera memulai. Saat menyentuhnya, tiba-tiba jenazah itu bergerak dan bangkit. Astagfirullah, jerit Bu Hikmah kaget. Aneh banget kan guys, jasad almarhumah yang seharusnya udah kaku bisa bergerak dan tiba-tiba bangun. Bu Hikmah masih gak percaya dengan kejadian ini, tapi dia juga sadar kalau ini bener-bener nyata. Dan waktu itu Bu Hikmah baru sadar, ternyata Eli sudah lari ketakutan saat jenazah nenek ini bangun. Sekarang dia cuma sendiri bersama jenazah yang sedang terduduk ini.
Kali ini Bu Hikmah bingung banget harus berbuat apa. Akhirnya dia memberanikan diri untuk bilang ke almarhumah, "Nek, Hikmah datang ke sini buat bantu bersih-bersih, biar nenek bisa dikubur dengan tenang. Tolong bantu Hikmah, Nek, biar dipermudah ya, Nek." Setelah bilang kayak gitu, tubuh jenazah itu pun perlahan-lahan kembali ke posisi semula. Bu Hikmah pun segera memulai pekerjaannya karena merasa sudah diberi izin oleh almarhumah. Setelah selesai, Bu Hikmah segera keluar dan nyari Eli. Mereka dihampiri oleh petugas panti. Petugas itu bilang kalau almarhumah emang susah meninggal. 3 hari sebelum meninggal, dia sadarkan diri dan terus mengeluarkan suara meraung-raung. Semua petugas panti merasa kasihan banget dengan kondisi nenek itu, karena dia seperti mau meninggal tapi seolah-olah ada sesuatu yang menahan. Segala macam cara sudah dilakukan, tapi tidak ada yang berhasil. Sampai akhirnya mereka mencoba membuat pakai daun kelor. Akhirnya nenek ini jadi lebih tenang, dan gak lama kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Kejadian selanjutnya terjadi pada tahun 2017. Saat itu azan maghrib berkumandang. Bu Hikmah yang sedang berwudu tiba-tiba didatangi oleh Ana, anak perempuannya. Tidak seperti biasanya, kali ini Ana terlihat sangat gelisah. Dia terus menatap ke arah ruang tamu. Karena penasaran, Bu Hikmah pun segera ke ruang tamu, tapi ternyata kosong, tidak ada siapa-siapa. "Ada perempuan aneh di luar, Ana nggak tahu dia siapa," ucap Ana. Awalnya, Bu Hikmah itu pasti cuma pengamen, karena biasanya mereka datang dengan tampilan yang nyentrik dan nyeleneh. "Dia mau apa?" tanya Bu Hikmah kepada Ana. Ana langsung narik tangan Bu Hikmah dan mengajak keluar menemui tamu yang tidak dikenal itu. Ana yang ketakutan tiba-tiba diem di tengah ruang tamu dan menunjuk keluar. "Ia ada di samping pot," katanya. Bu Hikmah pun sebenarnya nggak yakin kalau itu pengamen. Dia pun berjalan keluar dan menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Ana. Di antara banyak pot bunga, Bu Hikmah ada sosok perempuan muda berdiri mematung. Sosok itu terlihat cantik dengan rambut yang rapi dan pakaian berwarna krem seperti itu. Bu Hikmah masih memperhatikan perempuan itu. "Neng, kalau boleh tahu ada perlu apa ya?" tanya Bu Hikmah. Dia masih diem dan gak jawab sama sekali. Karena penasaran, Bu Hikmah pun mendekat. Waktu Bu Hikmah mencoba menyentuh perempuan itu, tiba-tiba ada yang nelpon. Ternyata panggilan untuk memandikan jenazah. Setelah menjawab, tiba-tiba perempuan tadi sudah hilang. Setelah itu, Bu Hikmah segera memenuhi panggilan untuk memandikan jenazah tadi. Saat sampai di lokasi, Bu Hikmah baru sadar kalau sosok jenazahnya sama persis dengan sosok perempuan yang tadi sore ada di halaman rumahnya. Oh iya guys, cerita ini sempat viral di channel YouTube-nya RJL5 Fajar Aditya dan Bang Denny Sumargo. Buat yang penasaran sama cerita lengkapnya, mungkin kalian bisa tonton videonya.